Baik, kita lanjut ya di metode cincin. Pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode lain, yaitu metode cincin atau Washer. Metode cincin adalah metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu atau sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang, yaitu seperti ini ya, seperti gambar 9. Kita tuh punya persegi panjang, kita buat ya. Ya seperti itu persegi panjang ya. Kita perjelasnya itu di sini. Perjelasnya itu di sini dari gambar tadi. Ini tuh jari-jari luar disebut dengan R besar. Sedangkan ini tuh R kecil atau jari-jari dalam. Sedangkan T ini disebut dengan ketebalan dari cincin tersebut, itu disebut dengan T. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan jari luar cincin dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu volume cincin sama dengan Pi dalam kurung R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat tutup kurung T. Kalau di buku itu seperti contoh 9 ya. Di sini contoh gambar 9 itu rumusnya V sama dengan A kali H sama dengan Pi dalam kurung R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat tutup kurung H. Itu sama aja ya. Untuk menentukan volume benda, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau R besar dan jari-jari dalam atau R kecil. Ini contoh grafiknya ya. Terdapat benda datar. Di sini tuh terdapat benda datar. Jika daerah tersebut diputar oleh sumbu putar yang diberikan volume benda putar, yang dihasilkan adalah rumus V sama dengan Pi integral batas atas batas bawah dalam kurung buka R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat. Ini ada tutup kurung besar ya, dx. Kita lanjut ke contoh 3. Berilah volume benda. Kita lanjut ke contoh 3. Carilah volume benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Diketahui Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 kuadrat sama dengan 8X. Ditanya volume benda pejal yang mengelilingi sumbu X. Penjelasannya, Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 kuadrat sama dengan 8X. Untuk menghilangkan pangkat 2 di Y2, kita sama-sama mengkalikan kuadrat di 8X menjadi Y2 sama dengan akar 8X. Kita masuk ke rumus. V
volume cincin sama dengan pi dalam buka kurung R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat tutup kurung T. Delta V sama dengan pi buka kurung lagi akar 8x kuadrat dikurangi buka kurung x kuadrat itu kuadratin ya, tutup kurung, itu dv. Salah, itu dx. V sama dengan integral batas atas 2 batas bawahnya 0 pi buka kurung 8x minus x pangkat 4 tutup kurung dx. Lanjut, V sama dengan pi buka kurung 8x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 5 per 5 tutup kurung batas akhirnya itu 2 dan 0 sama dengan pi buka kurung, kita coret ya ini, jadi 4x kuadrat min x pangkat 5 per 5 batas 2 0 sama dengan pi, kita masukkan batas atasnya 4 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 5 per 5 dikurangi 0 karena satunya batas bawahnya itu 0. Pi buka kurung 4 dikalikan 4 minus 2 pangkat 5 itu 32 per 5 tutup kurung sama dengan pi buka kurung 16 dikurangi 32 per 5 tutup kurung sama dengan pi buka kurung, kita samakan penyebutnya menjadi 80 per 5 dikurangi 32 per 5 tutup kurung sama dengan pi 80 dikurangi 32 sama dengan 48 per 5 atau bisa ditulis 48 per 5 pi sama dengan 30,16. Oh iya, saya lupa ya bahas grafiknya ya. Bisa dilihat di sini itu ini Y pertamanya ya. Ini pertamanya itu Y sama dengan X kuadrat. Garis yang ini itu Y2 sama dengan akar 8X. Lah di sini nih, ini nih, itu disebut dengan T. T itu merupakan ketebalan ya. Ini tuh T. Jadi itu R besarnya itu ini, akar 8X. Sedangkan R kecilnya tuh ini, X kuadrat. Saya ulangi, ini akar besar, ini jari-jari luarnya yaitu akar 8X. Lalu ini itu jari-jari dalamnya yaitu X kuadrat. Ini tuh disebut dengan ketebalan.
Ya, saya ulangi lagi. Seperti itu. Gambar ini tuh dari sini ya. Nah, inilah yang disebut dengan T. Ini T. Jadi sudah jelas ya. Jika tidak jelas bisa ditanyakan nanti pada saat presentasi dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.